Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jesslyn Karissa Daunan dengan NIM A0312511032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pengungkapan dan kualitas laporan berkelanjutan di perusahaan publik Indonesia. Selanjutnya, latar belakang dari materi ini yang pertama, kasus fraud laporan keuangan di BUMN terus meningkat, 34 kasus pada tahun 2023. Kemudian menunjukkan lemahnya integritas pelaporan meski sudah ada audit. Yang ketiga, struktur BUMN yang kompleks menciptakan celah pengawasan dan peluang fraud. Baik, di sini ada 3 poin penting yang akan disampaikan dalam materi presentasi. Yang pertama itu menganalisis bagaimana 6 elemen fraud hexagon mempengaruhi fraudulen financial reporting di BUMN Indonesia. Yang kedua, menjelaskan peran kolusi dan ego yang jarang dikaji. Terus yang ketiga itu menghasilkan rekomendasi tata kelola dan pengawasan yang lebih efektif. Baik, selanjutnya 6 elemen fraud hexagon. Yang pertama itu pressure atau tekanan. Tekanan berasal dari target laba, tuntutan setoran dividen kepada negara, dan proyek strategis nasional. Dalam laporan tahunan terdapat narasi berulang seperti optimalisasi kinerja dan efisiensi biaya yang tidak sesuai dengan laporan audit. Tekanan ini mendorong praktik manipulasi pendapatan atau penundaan pengakuan beban. Terus yang kedua itu opportunity atau kesempatan. Yang pertama itu pengendalian internal lemah, yang kedua SOP tidak dijalankan konsisten, yang ketiga verifikasi transaksi lemah, yang keempat pejabat tertentu mendominasi persetujuan, yang kelima itu tidak ada rotasi jabatan, dan yang terakhir celah-celah ini menciptakan peluang besar untuk manipulasi laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu rasionalisasi, yaitu manajemen membenarkan manipulasi data demi menjaga kepercayaan investor, stabilitas perusahaan, atau kontribusi terhadap negara. Yang kedua itu kemampuan, yaitu fraud dilakukan oleh individu dengan keahlian teknik tinggi. Yang kelima itu arogansi, yaitu manajemen puncak menunjukkan perilaku overconfidence. Dan yang terakhir itu kolusi, yaitu melibatkan direktur, manajer keuangan, pengadaan, vendor, hingga pihak kementerian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab fraudulen financial reporting pada BUMN berdasarkan fraud hexagon. Yang pertama itu fraud bersifat sistemik dan kompleks, yaitu fraudulen financial reporting pada BUMN terjadi bukan karena tindakan satu orang, tetapi merupakan proses yang berlangsung dalam sistem organisasi. Keenam elemen dalam fraud hexagon, yang pertama pressure, yang kedua opportunity, yang ketiga rationalization, yang keempat capability, yang kelima ego dan collusion, itu saling mempengaruhi sehingga fraud terjadi secara bertahap dan terstruktur. Kemudian yang kedua itu peran dominan ego dan kolusi, yaitu penelitian menunjukkan bahwa ego dan kolusi memiliki peran paling besar dalam memicu fraud. Pimpinan yang merasa memiliki kekuasaan besar cenderung mengabaikan aturan, merasa kebal sanksi, dan menggunakan posisinya untuk memperkuat pengaruh. Kemudian, kolusi itu memperarat keadaan karena melibatkan kerjasama antar pegawai dan pihak luar, sehingga manipulasi laporan keuangan dapat dilakukan secara rapi dan berulang. Perpaduan ego dan kolusi menjadikan fraud sulit dideteksi dan berbahaya bagi akuntabilitas BUMN. Yang ketiga itu peran struktur birokrasi dan politik, yaitu BUMN memiliki struktur birokrasi panjang dan tujuan ganda, yaitu menjalankan bisnis sekaligus memenuhi kepentingan negara. Kemudian, kondisi ini seringkali memicu intervensi politik dalam pengambilan keputusan dan mempersulit penerapan tata kelola yang baik. Kemudian yang keempat itu narasi, demi kepentingan negara sebagai rasionalisasi, yaitu pelaku fraud sering membenarkan tindakannya dengan alasan menjaga stabilitas perusahaan atau mendukung program pemerintah. Rasionalisasi ini membuat tindakan manipulasi dianggap sebagai sesuatu yang diperlukan demi kepentingan nasional.
Padahal, justifikasi seperti ini hanya menjadi tameng moral yang menutupi pelanggaran etika dan akuntabilitas. Akibatnya, praktik Freud terus berlanjut karena dianggap sebagai bagian dari tugas demi citra perusahaan. Yang kelima itu kolusi sebagai mekanisme utama Freud, yaitu kolusi menjadi elemen paling kuat karena melibatkan banyak pihak dalam organisasi, bahkan sampai ke vendor dan lembaga eksternal. Kerjasama ini membuat rekayasa dokumen dan laporan keuangan terlihat sah dan konsisten, sehingga auditor kesulitan menemukan penyimpangan. Kemudian, kolusi tidak hanya memanfaatkan celah sistem, tetapi menciptakan jaringan perlindungan yang membuat Freud bertahan lama. Ini menunjukkan bahwa Freud di BUMN merupakan masalah sosial yang terorganisir. Dan yang terakhir itu Freud hexagon lebih relevan, yaitu berdasarkan hasil penelitian, Freud hexagon itu tepat digunakan untuk menganalisis Freud di BUMN dibanding Freud triangle atau Freud diamond. Model ini mampu menjelaskan peran besar ego dan kolusi yang tidak tercakup dalam model sebelumnya. Kedua elemen tambahan tersebut terbukti sangat mempengaruhi terjadinya Freud dalam lingkungan BUMN yang penuh dengan tekanan dan hierarki panjang. Dengan demikian, Freud hexagon menjadi kerangka yang lebih komprehensif dalam memahami pola Freud yang kompleks di sektor publik. Jadi kesimpulannya yaitu penelitian menunjukkan bahwa fraudulent financial reporting pada BUMN terjadi karena interaksi 6 elemen Freud hexagon, terutama unsur ego dan kolusi yang menjadi faktor paling dominan. Freud di BUMN bersifat sistemik, dipengaruhi struktur birokrasi yang kompleks, tujuan ganda perusahaan, serta intervensi politik, sehingga melemahkan tata kelola dan pengawasan internal. Tindakan Freud umumnya dilakukan secara kolektif, bukan individu, sehingga mampu berlangsung lama dan sulit terdeteksi. Oleh karena itu, pencegahan Freud perlu dilakukan melalui penguatan pengendalian internal, rotasi jabatan, audit forensik, komite audit independen, transparansi vendor, perlindungan whistleblower, serta pemanfaatan teknologi audit. Model Freud hexagon terbukti relevan dan dapat digunakan sebagai dasar analisis Freud khusus di sektor BUMN. Thank you, see you, bye-bye.